Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang Bapak banggakan, kali ini kita akan belajar mata pelajaran Akidah Akhlak untuk kelas 5 MI Ma'arif, Suren Gede. Kali ini kita akan membahas Asmaul Husna, yaitu Al-Qawiyyu. Anak-anak yang Bapak banggakan, seperti yang anak-anak ketahui bersama, atau mungkin anak-anak pernah membaca tentang bacaan Asmaul Husnanya Allah. Tentunya anak-anak sudah mendapatkan pengetahuan tentang bacaan Asmaul Husna tadi. Ada berapakah Asmaul Husnanya Allah? Asmaul Husnanya Allah ada 99. Nah, salah satunya yaitu Al-Qawiyyu. Al-Qawiyyu akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yuk cari tahu arti dan bagaimana cara meneladaninya. Pengertian Asmaul Husna Al-Qawiyyu artinya yang maha kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memiliki 99 nama yang baik atau sering dikenal dengan Asmaul Husna. Bagaimana seharusnya kita sebagai muslim terhadap sifat Allah, yaitu Asmaul Husna, atau fokusnya adalah tentang Al-Qawiyyu. Kita sebagai seorang muslim sebaiknya mengetahui dan mengamalkan Asmaul Husna dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam bentuk perilaku, sifat, maupun untuk bacaan-bacaan wirid atau setelah sholat. Asmaul Husna mengandung banyak rahasia dan manfaat untuk kehidupan di dunia dan di akhirat kelak. Pengertian lain, akar kata dari Al-Qawiyyu dalam bahasa Arab memiliki beberapa arti seperti kuat, keras, benar-benar kuat, mengeras, kokoh, penuh kekuatan, atau tenaga untuk mengalahkan. Makna Al-Qawiyyu yang pertama adalah zat yang maha kuat. Artinya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memiliki bandingannya kekuatan Allah, kekuasaan Allah, dan yang kedua adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala mampu memuliakan siapapun yang dikehendakinya, atau sebaliknya Allah juga mampu merendahkan siapapun yang Allah kehendaki. Sedangkan yang ketiga adalah Allah mampu menolong siapapun yang dikehendaki. Atau sebaliknya, Allah juga mampu menghinakan siapapun yang dikehendakinya. Anak-anak yang saya banggakan, dari ketiga makna Al-Qawiyyu ini dapat kita simpulkan bahwa sebegitu hebat zat yang Allah miliki, maha kuatnya Allah, maha kuasanya Allah atas segala apa yang ada di dunia. Anak-anak yang Bapak banggakan, sifat Al-Qawiyyunya Allah sangat luar biasa. Artinya apa? Kita tidak memiliki daya dan upaya. Bahkan keberhasilan kita sebagai muslim, kekuatan kita untuk melaksanakan aktivitas,
keseharian, ibadah kita kepada Allah, semuanya adalah atas izin Allah. Dan Allah memberi kepada kita kemampuan untuk bisa melakukan aktivitas dan amalan-amalan ibadah tersebut. Anak-anak yang Bapak banggakan, keistimewaan Al-Qawiyyu adalah salah satunya sebagai doa anak-anak. Allah berfirman di dalam Al-Quran, tepatnya surah Al-A'raf, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih sayujzauna ma kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Yang artinya, dan Allah memiliki asma'ul husna, nama-nama yang terbaik. Maka bermohonlah, berdoalah kepadanya dengan menyebutnya asma'ul husna itu, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyalahartikan nama-nama asma'ul husnanya Allah. Mereka kelak akan mendapat balasan terhadap apa yang telah mereka kerjakan. Anak-anak yang Bapak banggakan, kita tidak boleh bermain-main dengan 99 nama Allah yang baik dan agung tadi. Bahkan sering kita temui nama-nama teman kita, nama-nama orang-orang yang ada di sekitar kita, banyak sekali yang menggunakan nama salah satu dari 99 Asmaul Husnanya Allah tadi. Artinya apa? Melihat dari itu, orang tua kita memberi nama-nama tersebut, memberi nama kepada anaknya, itu tidak lain adalah selain untuk doa, juga mengharap kebaikan dan keistimewaan dari Asmaul Husnanya Allah tadi. Sehingga anak-anak tidak boleh sekalipun menyebut teman-teman kita dengan sebutan yang kurang baik. Kita harus menghormati nama-nama teman kita, mendoakan dia dengan nama-nama yang baik tadi. Anak-anak yang Bapak banggakan, penyebutan terkait pemahaman Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Qawiyyu, oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ditampilkan beberapa kali di dalam Al-Quran. Yang pertama, kita ambil dua contoh. Yang pertama adalah surah Al-Hajj ayat 74. Bismillahirrahmanirrahim. Ma qadarullahu haqqa qadrih. Innallaha laqawiyyun aziz. Mereka tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benarnya. Sungguh Allah Maha Kuat dan Allah Maha Perkasa. Quran Surah Al-Hajj ayat 22. Sedangkan penyebutan terkait pemahaman Asmaul Husna Al-Qawiyyu di dalam Al-Quran yang kedua ada pada surah Asy-Syura ayat yang ke-19. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu latifum bi'ibadihi yarzuqu may yasha' wa huwal qawiyyul aziz. Allah Maha lembut terhadap hamba-hambanya. Dia memberi rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Kuat lagi Maha Perkasa. Quran Surah Asy-Syura ayat 19. Anak-anak yang Bapak banggakan, mohon maaf. Begitu hebatnya sifat Allah, Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Qawiyyu. Allah menyebutnya beberapa kali di dalam Al-Quran. Karena apa? Keistimewaan tadi, salah satunya Al-Qawiyyu
Asmaul Husnanya Allah adalah sebagai doa. Doa yang harus sering kita ucapkan setiap hari dalam keadaan seperti apapun. Bagaimana anak-anak cara mengamalkan Al-Qawiyyu tadi? Makna membaca Asmaul Husna Al-Qawiyyu dapat dijadikan sebagai wirid atau amalan. Zikir keseharian kita tidak lain adalah untuk mengingatkan diri kita bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha mengadakan ciptaannya dengan sebaik-baiknya. Anak-anak, inilah hikmah jika kita sering mengamalkan wirid dan dzikir, salah satunya sering menyebut Asmaul Husnanya Allah. Artinya apa? Kita sebagai hamba yang diciptakan oleh Allah dengan sebaik-baik bentuk ciptaannya, kita wajib bersyukur kita diberi pikiran yang sehat, pikiran yang cemerlang, tangan yang utuh, kaki yang sehat untuk berjalan, kita bisa makan setiap hari, bisa minum, bergerak, dan lain sebagainya. Maka kita harus pandai-pandai berpikir untuk semua itu. Kita harus sering mengucapkan syukur Alhamdulillah kepada Allah karena diberi oleh Allah, diciptakan sebagai makhluk ciptaannya dengan sebaik-baik bentuknya. Kemudian selain dijadikan sebagai wirid dan dzikir tadi, Asmaul Husna Al-Qawiyyu juga dapat dijadikan sebagai contoh sifat dan sikap dalam menjalani kehidupan di dunia, sehingga memunculkan sifat dan sikap yang terpuji bagi diri maupun untuk orang lain. Anak-anak tentunya sering melihat atau mendengar cerita atau melihat secara langsung perilaku teman-teman kita, baik teman akrab, satu sekolahan atau beda sekolahan. Di situ kita bisa melihat tingkah laku dari teman-teman kita tadi. Dari pancaran wajah sampai pancaran hatinya kita bisa merasakan anak yang rajin beribadah, anak yang rajin berzikir dengan Asmaul Husna atau tidak. Kita bisa membedakan perilaku mereka, tingkah laku mereka, apakah sudah patut kita contoh atau kita tetap berteman tetapi tidak mencontoh perbuatan yang kurang baik, yang kurang mencerminkan dari Asmaul Husnanya Allah, yaitu Al-Qawiyyu. Pengamalan Asmaul Husna dalam diri seorang muslim dapat diwujudkan dengan bagaimana? Yaitu dengan menerapkan berbagai perilaku, seperti hanya memohon pertolongan kepada Allah, menggunakan segala bentuk kekuatan yang diberikan oleh Allah dengan amanah, dan menghindari sifat takabur atau menyombongkan diri kita. Alhamdulillah, pertemuan ini kita akhiri sampai di sini dulu. Marilah, tanpa pertolongan Allah kita tidak bisa mengikuti pelajaran pada kali ini. Maka patutlah kita mengucapkan syukur Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.